tekniknya dari Palunggu Jati, kunci samadhi. Perhatikan napas, Ya. sengal apa enggak. Ya. Ya. Kalau napasnya santai, gunakan panca indera untuk memperhatikan keluar masuknya napas. Ya. Disusul menekuk ujung lidah ke langit-langit mulut. Ya. Terus lakukan itu sampai mengalami ini saya repot ngomongnya. Udah mengalami aja. Nanti ada gempolong di sini naik nanti jangan mengasumsi harus seperti itu. Iya. Pokoknya sampai raga kita itu mengalami sesuatu lah. Iya. Ketika raga kita mengalami sesuatu dalam keadaan panca indera digunakan memperhatikan keluar masuknya napas, ujung lidah menekuk ke langit-langit mulut. Nah, ini raga kita akan mengalami sesuatu hal yang semakin lama semakin penuh. Ya. Semakin lama akan semakin memenuhi raga kita. Nah, ketika pengalaman itu sudah penuh di sekujur badan kita, hentikan. Ini napas ya, ini ujung lidah. Hentikan, bebaskan, tarik napas panjang, keluarkan napas panjang, tarik napas panjang, keluarkan napas panjang sampai 3 kali, lalu nikmati rasanya menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup, maka kita akan terkoneksi dengan alam semesta. Itu seperti itu. Ya. Nah, kalau patrap samadhi untuk menemukan titik di dalam sipasi daripada napas kita yang secara awam dan umum disebut-sebut sebagai sang guru sejati. Nah, maka tekniknya Palunggu Jati, kunci samadhi. Tarik napas, nah beda kan? Iya. Tarik napas panjang, keluarkan hingga 3 kali. Perhatikan, gunakan hidung untuk bernapas, perhatikan sengal apa enggak. Kalau tidak sengal, gunakan panca indera untuk memperhatikan keluar masuknya napas dari hidung sembari menekuk ujung lidah ke langit-langit mulut. Dan tubuh kita akan mengalami sesuatu hal yang semakin lama itu akan semakin memenuhi sekujur badan. Nah, setelah apa yang dialami itu penuh sebadan, hentikan. Itu kayaknya sebelum itu deh. Sebelum itu kita sudah menemukan titik itu tadi. Itu sudah jadi. Kalau sudah menghentikan itu berarti sudah sayangku tidak gini. Katakanlah seperti itu. Nah, itu sebelum itu tuh kita akan menemukan titik itu. Titik itu kita akan menemukan itu. Jadi sesudah menarik napas sebelum menghembuskan napas. Sudah menarik napas sebelum menghembuskan napas. Nah, kita ketika menarik napas, gitu kan ya? Tidak. Ya, kita kan nahan sebentar kan, gitu, sebelum dikeluarkan. Nah, di bagian itulah, di bagian itu. Nah, itu kita membuat sebab namanya. Kita kan membuat sebab. Nah, nanti ketika kita menggunakan panca indera untuk memperhatikan keluar masuknya napas sembari menekuk ujung lidah, nanti kita akan ketemu itu titik itu. Karena sudah terbuat sebabnya tadi kan. Nah, itu perbedaannya gitu. Ya. Nah, malam ini nanti kita patrap samadhi manunggal jati itu menggunakan yang ini loh ya. Ya. Bukan untuk menyatu dengan alam semesta. Ya, terima kasih Pak. Jelas ini. Nah, nanti terserah sama panjenengan. Ketika sudah bersamadhi, menggunakan panca indera memperhatikan napas sembari nekuk ujung lidah, mau berapa lama terserah. Ya. Nah, kalau menyatukan alam semesta di dalam diri dan menyatukan alam semesta di luar diri, tadi kan ada batasannya. Ya. Setelah pengalaman penuh sekujur badan, berhenti. Ya. Karena ada pembatasan. Nah, kalau ini nggak ada pembatasan. Terus sampai menemukan titik yang saya maksud. Nah, titik ini saya nggak bisa menjelaskan ini.
Terus pokoknya setelah menarik napas, sebelum menghembuskan napas, ada apa? Ora usah nganggo titik, nanti titik banyak nanti asumsi. Katanya Pak Wet titik kok. Wis pokoknya boh ada apa di spasi itu, di jeda itu ada apa, nanti kalian tahu sendiri. Nah itulah yang saya maksud. Namun malam ini nggak harus berhasil loh ya. Iya, yang penting Yo, syukur-syukur yang saya mau yo berhasil semua lah malam ini. Intinya saya minta panjenengan melakukan ini untuk mengawal kejadian siklus ini. Oke. punten kalau yang untuk menemukan titik itu di videonya sebelumnya udah ada belum baru dia? Belum. Bagaimana? Videonya udah ada belum? Yang untuk Belum. tuh, belum. Yang udah saya nyimak itu hanya untuk membuka Untuk menyatukan, untuk bersatu dengan alam semesta. Itu yang ada di sini. Kalau Iya. itu baru di sini. Kalau ini kan belum ya, baru di Belum. sini, benar. Makanya saya agak ini. Ya, Nunggu peka, nih, ini dia. alam semesta, guru sejati. Loh. Hah? Oh, enggak. Pokoknya nanti cepat, tahu sendiri deh. Tahu sendiri. Oh. Nanti panjenengan tahu sendiri lah. Ada apa di dalam si paksi itu tadi? Tidak harus titik. Ya menurut ujung lidah lah, ya tidak. Nggak bisa. Nah, ujungnya itu di langit-langit mulut kita itu kan kayak ada pematang-pematang gitu ya. Di tengahnya itu kan ada yang paling menonjol kan ada. Yang paling menonjol. Nah, ujung lidah kita menempel di sini. Coba rabat ya, ada yang paling menonjol. Namanya rasa geli ya, ada rasa paling geli di situ kalau kita nggak dapat. Ya. Ya. Dia posisinya di tengah-tengah. Ada yang paling menonjol sendiri, paling menonjol. Ujung lidah kita menempel di yang paling menonjol. Kayaknya lebih nyaman menutup mata. Ya. Enggak juga lah. Enggak lah. Oh iya, mana mikrofonnya, mana mikrofon? Telepon itu. Oh, di sana. Nah, Iya, di sini kan Pak. Itu kita dapat begini.
Itu yang dimaksud suwo. Jadi mana itu? Bukan, belum. Ya. Barang ada pertanyaan lagi? Beneran tadi udah paham loh ya? Nanti di dalam prakteknya itu jangan heran ya, jangan heran. Terus apa ya? Ya paling bahasa paling terkenal itu souzon ya. Padahal souzon itu kan bahasa nggak tahu. Tapi jangan bisa paham semua ya. Souzon itu. Nah, jangan heran, jangan souzon, jangan berprasangka. Karena di dalam prakteknya nanti panjenengan akan mengalami kehilangan napas, kehilangan detak jantung. Jadi seakan-akan jantungnya itu tidak berdetak, seakan-akan tidak bernapas. Nah, ketika panjenengan mengalami itu, berarti panjenengan berada di ranah suwung, ranah tidak ada apa-apa tidak ada. Jadi jangan curiga, jangan takut, terus jangan nebak-nebak, bertahan aja di situ. Namun tidak semua mengalami itu loh ya, tidak semua. Ada kalanya mengalami seperti itu. Makanya saya katakan kalau sampai mengalami seperti itu jangan bingung, jangan nebak-nebak, jangan takut. Jadi tetap aja bertahan di situ. Nah, kalau kita bertahan di situ, entah di detik yang keberapa atau di menit yang keberapa, sesuatu disipasi yang saya maksud itu loh nanti panjenengan temukan. Jadi yang ketemu itu beda itu. Bukan ketemu, mengalami itu. Mengalami beda itu. Namun tidak semua mengalami itu loh ya, tidak semua. Yang tadi diceritakan Pak itu saat itu sampai ngerasain tidak bernafas, saya tinggal hitungan detik. Apa tadi yang saya rasakan itu hanya rasa gitu Pak. Karena saya setiap itu ngalamin bukan setelah selesai juga dinaikkan ke langit-langit terus diturunkan saya menikmati dengan kesadaran tidak saya tahu-tahu kok nggak napas gitu. Iya. Dengan kadang menit, kadang detik gitu. Cuma saya nggak rasanya nggak asli nggak tahu, udah biarin aja gitu. Iya. Pokoknya hadapi saja gitu. Ini kebanyakan kan seseorang berhenti di titik ini karena bingung, karena takut, atau karena puas, karena merasa sudah ketemu benar itu belum. Jadi langkah pertama ini biasanya ini antara dua, namun dua-duanya akan dialami. Namun tidak semua mengalami loh ya. Ada kalanya kita akan kehilangan napas. Yang pertama itu ada kalanya. Arti maksudnya itu kayak nggak bernapas gitu ya. Terus nanti nyambung, nggak ada detak jantung. Nanti nyambung lagi, nggak ada wujud ini, nggak ada. Gitu. Seakan-akan wujud ini nggak ada, pokoknya nggak ada apa-apa. Atau detak jantung lebih dulu muncul. Jadi seakan-akan jantung itu nggak berdetak, nggak berdenyut. Terus nusul, napasnya hilang, seakan-akan tidak bernapas. Terakhir tuh wujud kita hilang.
nggak terasa kalau kita itu sedang berwujud, tapi menyaksikan semua itu. Iya. Nah itu namanya kesadaran. Dan ranah itulah yang dimaksud suwung atau nol, Iya. atau ora ono apa-apa ora ono. Jadi jangan heran, jangan bingung, jangan takut, jangan suudzon. Iya. Bertahan aja di situ. Entah di detik keberapanya atau di menit keberapanya. Nah, sesuatu yang tersembunyi di spasi atau jeda ini nanti dengan dapatkan. Itu yang dimaksud ibuling, Pak. Ya. Yang dimaksud ibuling kawula Gusti gitu. Ya, Ya, ibuling kan ya. 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 Ye. Ini kelompok. Ya kalau mencapai yang pernah dialami waktu di Antrama Pawet bukan. Yang ini bukan. Jadi kan di yang mana? Loh itu beda. Suwung dengan ketika saya antar itu beda. Umumnya tuh beda. Beda. Kan tetap orang apa-apa Pawet. Namun tidak bisa menceritakan kan? Betul. Kalau suwung ini kan bisa menceritakan. Orang saya nggak ada kan bisa diceritakan. Nah, itu beda. Yang harusnya itu seperti yang diantar Pawet. Ya, ya. Punten nih. Yang diantar Pawet kan kadang saya pribadi lah. Itu kan macam-macam Pawet. Dalam arti macam-macam tuh gini. Kadang menyaksikan cahaya terang. Kadang menyaksikan cahaya gemerlapan itu gimana itu? Apa seperti itu? Tidak. Bukan tetap. Itu hanya batas kemampuan menangkap. Batas kemampuan menangkap. Batas kemampuan menangkap. Ya. Berarti masih ini lagi. Ya sebenarnya sudah di situ. Oh. Sudah di situ. Jadi ketika panjenengan saya temani Manunggal Jati, Iya. itu kan sudah puncak-puncaknya puncak Telaga Tanjung. Iya. Namun kenapa panjenengan tidak menyaksikan? Ini karena kesadaran panjenengan tidak setara dengan Manunggal Jati. Nah, Manunggal Jati ini kan puncaknya Telaga Tanjung, Iya. tertinggi kan? Iya. Nah, untuk bisa menyadari dibutuhkan kesadaran yang setara, Iya. yang sama tingginya. Iya. Nah, pada waktu itu kesadaran panjenengan belum setinggi Manunggal Jati, makanya tidak mampu mengingat. Seperti itu. Iya. Nah, itulah keadaan kita yang sesungguhnya. Namun ketika itu kan kesadaran kita masih rendah, sehingga tidak mampu merekam itu. Tidak mampu merekam itu. Namun rekaman itu tidak hilang. Akan diketahui semuanya kalau kesadarannya sudah setara dengan Manunggal Jati. Nah, kesadaran yang bisa menyadari Manunggal Jati adalah kalau dalam bahasa awam itu kan kesadaran murni, Iya. atau kesadaran tertinggi, atau kesadaran Tuhan. Nah, itu baru bisa menyaksikan Manunggal Jati. Ternyata ya. Jadi walaupun begitu jangan resah, tetap itu tersimpan di memori kita. Simpan. Nanti sewaktu-waktu kesadaran kita setara dan kita akan menyaksikan lagi. Sehingga kita bisa menceritakan seperti Nabi Muhammad ketika Mi'raj bisa menceritakan kan. Nah, kalau patrap samadhi yang akan kita lakukan malam ini panjenengan bisa berhasil. Nah,
di dalam hal yang tersembunyi disipasi atau jeda itu, nah itu ada catatan itu gitu, ada catatan disimpan itu. Salah satunya itu. Tapi nanti jadi dogma nggak sih, kayak kita dogma ya, kita harus jadi malah seperti tidak ada kata-kata, tapi jadi harus seperti itu. Iya. Jadi bukan sebenarnya mau semua atau enggak, tapi karena akan beda pemahaman ya ketika orang ya udahlah sedapatnya aja sama gua udah dapat kamu. Jadi kalau misalkan ketika aku harus dapat, itu ada ego, ada pamrih, ada arogan. Nggak apa-apa, asalkan prakteknya dilakukan. Aku harus nggak pernah praktek. Maksudnya aku harus bisa aku dapat itu biar kamu ada saat samadhi. Iya. Itu kan maksudnya. Iya. Itu yang mampu menggunakan ego pamrihnya Tuhan dalam Untuk bisa praktek itu ya. Betapapun kita mengatakan harus, tahapan-tahapan prakteknya kan nggak bisa harus. Iya. Harus langkah-langkahnya seperti itu kan. Iya. Karena takutnya nanti jadi mikirnya kok gue jadi pamrih gitu kesannya seperti itu. Enggak. Karena apa? Karena harusnya itu tadi kan akan mengendarai patrap samadhi itu tadi. Jadi patrap samadhi ini kan akan menjadi kendaraannya harus itu kan. Jadi betapapun harus, ya seperti itu lah patrap samadhi. Iya. Jadi enggak karena harus kan nggak bisa gitu kan. Lah iya. Lah iya kan nggak bisa gitu kan patrap samadhinya. Walaupun harus. Jadi akan ternetralisir di situ di patrap samadhi kita. Ternyata nggak ini Pak ya, betul-betul nggak gampang gitu lah, harus Sebenarnya kalau kita itu disiplin mudah Pak Rusnata. Aslinya. Kalau disiplin. Iya. Disiplin ini kan aduh, tingkat dewa ini. Disiplin itu tingkat dewa ini. Sebenarnya kalau bisa disiplin, mau disiplin nggak sulit. Nggak sulit ya. Iya nggak sulit. Buktinya Pak Web bisa ya. Iya. Itu motivasi saya gitu. Buktinya Pak Web bisa. Dan saya hanya modal disiplin. Iya. Itu saya tahu disiplin. Saya tahu. Karena apa? Karena perut saya udah nggak mampu lagi. Lawang beberapa jam nggak makan aja mata saya udah kelemut-kelemut sekarang. Ini bisa mubeng gitu kalau kelaparan. Udah dulunya puasa sampai begini. Jadi modal saya cuma disiplin itu kan. Paham tadi ya? Paham Pak Web? Tinggal praktek lah. Nah nanti malam-malam kita lakukan patrap samadhi ini ya, bareng-bareng. Masih ada waktu, jadi kita gunakan untuk istirahat dulu supaya nanti ketika kita melakukan patrap samadhi manunggal jati bisa nyaman, tidak karena tidak habis sepaneng, tidak habis fokus ya. Maka kadangan kita malam ini di Cipayung Jakarta saya cukupkan sampai di sini.
Rahayu, terima kasih dan tercerahkan kita semuanya. Amin. Kita istirahat sejenak. Terima kasih. Ding 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 ding. Terlalu cepat ya, tidak jelas wajah-wajah. Iya, ganteng orang Nah, salon-alon. Pegel. Aduh, kayak kitiran. Wah, puyeng. Ayo siap. Ya, siap. Kita mulai.
Bagaimana tadi Patrak sama di Manunggal Jatinya? Asik nggak? Kira-kira asik nggak? Asik. Semakin berisik semakin kita larut. Jadi sudah tenang, Pak. Jadi sudah nggak ada. Ya? Begitu berisiknya suara mercon kan, malah larut, kita malah larut. Kenapa tuh Pak? Kok masih nanya kenapa? Padahal kan rame nih, tapi justru kita semakin larut seolah yang denger tapi kan tidak terpengaruh. Karena kita menuju inti. Nah itu makin tidak terpengaruh maksudnya. Makin larut. Tadi kalau
belum ada yang mendahului, kayaknya saya masih larut tadi. Ibu-ibu Udah tadi resep. Sama saya juga tadi perasaan nih orang pada udah selesai, tinggal saya sendiri nanti. Nah ini di dalam prakteknya itu jangan pakai ikat kepala seperti itu ya. Ya, jangan pakai ikat pinggang. Ikat pinggang jangan dipakai. Misalkan pakai sarung, lipatannya jangan kenceng. Misalkan pakai celana, ini sepan ya, lepas, jangan sampai sepan. Jadi 3 titik cakra ini benar-benar tidak terganggu, tidak terhambat, tidak terganggu. Kalau Pak ada nafas itu berproses sendiri nggak Pak? Hah? Ada nafas, jadi agak narik panjang sendiri kita, berproses sendiri awalnya biasa. Narik panjang, keluar panjang. Iya, maksudnya kenapa? Di situ di patokan kita sehingga ketemu titik nafasnya. Gini Bang Roy, Patra Samadhi Manunggal Jati yang kita lakukan malam ini kan bukan pelajaran, ini praktek. Jadi panjenengan tidak bisa mempelajari. Pelajarannya itu ada di Patra Samadhi yang lain, termasuk Patra Samadhi Manunggal Jati menyatukan alam semesta di dalam diri dan alam semesta di luar diri. Nah itu pelatihannya itu di situ. Dan Patra Samadhi Mijil Sowan, Mijil Sampurno, Mijil Tol, semuanya lah itu. Kalau ini nggak bisa buat latihan ini. Jadi setelah malam ini jangan pakai latihan ya, jangan. Jadi kuasai dulu napas panjenengan di patrap-patrap lainnya itu tadi loh. Nah, nanti kalau sudah menguasai, lakukan ini tadi. Lakukan seperti Patra Samadhi yang kita praktekkan malam ini. Tapi ingat, jangan pakai penutup kepala. Kalau pakai ikat pinggang, lepas ikat pinggangnya. Kalau pakai sarung, lipatan sarungnya jangan kenceng. Kalau pakai celana, nah misalnya celananya sepan, dikendorin. Jadi benar-benar nggak terhambat. Ingat, ini bukan latihan ini. Yang kita praktekkan ini tadi bukan latihan loh ya. Artinya ini hanya bisa dilakukan setelah ahli, setelah kita bisa menguasai napas ini tadi, tentang sesuatu yang tersembunyi di balik sipasi atau jeda. Nah itu bisa dilatih di Patra Samadhi lainnya Bang Roy, bukan di Patra Samadhi ini ya. Paham Bang Roy? Berarti benar Pak, saya menarik kesimpulan Patra Manunggal Jati ini berarti inti dari semua. Betul. Jadi tidak bisa dilakukan dalam keadaan latihan. Harus ahli. Ya. Nah yang mirip dengan ini kan Patra Samadhi Manunggal Jati mengaktifkan 3 titik cakra, namun tujuannya menyatukan alam semesta di dalam diri dan alam semesta di luar diri. Itu kan mirip. Betul. Hanya pengaturan napasnya ada di awal dan ada di akhir itu Pak ya. Nah, itu bisa buat latihan itu. Untuk untuk memastikan di dalam sipasi atau jeda itu yang dimaksud itu ada di mana. Itu bisa buat latihan Bang Roy ya. Jadi malam ini sesungguhnya panjenengan semua sedang tidak latihan, namun sedang mempraktekkan atau sedang melakukan yang seharusnya selama ini sudah panjenengan kuasai. Harusnya ya sudah berapa tahun jenengan selesai geblek manekuk. Tapi kan punten Bapak ya, selama ini kan tidak ilmu pengertian pemahaman pengetahuan kan tidak dibuka gitu.
ini loh teknik-tekniknya kan Bro, harusnya teknik ini didapatkan sendiri, bukan hasil motivasi. iya benar, tapi faktanya kan nggak ada yang mendapatkan sendiri, itu faktanya loh Pak Web. Iya bonggan, pengabdiannya kurang, disiplinnya kurang. Nah, kalau disiplinnya iya, pengabdiannya iya, harusnya teknik ini didapatkan sendiri, bukan dari motivasi. Dulu siapa yang motivasi saya siapa? Beda Pak Web. Senangnya beda-beda, cumur pada. Iya sih, diakui atau tidak gitu loh. Kalau saya menarik pegangan Pak Web itu, memang Pak Web salah satu orang yang disiapkan dari kecil saja kan. Itu jelas Pak Web itu mempengaruhi kalau menurut pemahaman saya. Yang bareng orang angel. Ya karena saya lihat fakta loh Pak Web. Ini fakta yang saya lihat. Yang konon katanya senior saja belum mendapatkan teknik ini gitu loh. Bahkan Pak Web juga kan membukanya di akhir-akhir sini nih, saya mengamati nih. Bahkan di awal tahun, akhir tahun ini. Punten, iya Pak ya, sok jujur aja. Kalau saya jujur, apa adanya di minimal bocoran. Bocoran itu kan orang akan terus mengembangkan itu Pak. Ya. Itu pelatih ya. Pokoknya kalau panjenengan yakin, percaya sama diri sendiri, wah, saya sudah menguasai nih di pelatihan-pelatihan. Lakukan patrap ini, lakukan boleh. Tapi kalau masih meragukan diri sendiri jangan. Kalau sudah mantap, oh iya saya udah hafal kan, Iya. silakan lakukan. Kalau di Patrap Manunggal Jati untuk menyatukan dua alam itu boleh di situ Pak ya? Oh boleh, itu kan Terus-terusan ya, dipraktekkan maksudnya. ya, dilatih di situ, dilatih di situ. Itu asik sekali. Semakin larut, semakin kita tidak nempel dengan tanah. Patrap ini loh ya. Semakin larut, kita semakin tidak merasa punya tubuh ini, dan tubuh ini sudah tidak nempel di tanah lagi. Bener-bener Pak. Jadi bermula dari hilang napasnya, detak jantungnya hilang, tubuhnya hilang, terus kayak ngeleyang, entah kemana itu. Ngeleyang terus nggak bisa balik lagi ke alam dunia. Ya orang bisa balik ke apa lah. Habis siap udah mau konon nggak bagus. Apain nangis? Cuma itu tadi yang perlu panjenengan, yang harus tidak boleh lupa ya. Ketika di samadhi itu dengan kehilangan napas, biarin aja, nggak usah dipeduliin gitu ya. Jangan dibahas gitu ya. Jangan dibahas secara batin, jangan. Kehilangan detak jantung, kok nggak merasakan detak jantung, misalkan sampai terbesit seperti, jangan diperpanjang. Ya. Pokoknya jangan dipermasalahkan, terus lanjut bertahan aja di situ. Sampai badan terasa ringan, terus hilang. Biarin aja, lanjut aja terus, lanjut terus. Jangan takut. Pokoknya guru sejati panjenengan, hidup panjenengan tidak akan menyesatkan panjenengan, tidak akan mencelakai panjenengan, tidak akan meninggalkan panjenengan, dan jangan takut mati. Tidak akan. Kalau kita yakin Tidak akan itu, tidak akan terjadi. Tidak akan terjadi. Karena memang itu fasenya, tahapan-tahapannya memang seperti itu. Udah diajak ngomong mati-mati, terus dialami mati keting, masih wedi. Jadi itu kalau ketemu tempat yang berisik banget, justru asik buat patrap ini, asik malahan. Iya ya. Kalau tempat yang sunyi itu kan hanya ada satu suara ya, katakanlah jangkrik, kerik, oh malah
bukan apa namanya, Tidak. nggak ada momen gitu loh. Iya, larutnya itu tidak Nggak ini. ada momen. Keputusan Pak Muldoko transportasi tidak jadi. Kalau sengaja pakai musik Pak? Kalau sengaja pakai musik? Sengaja dikasih musik. Ya jangan. Jangan mencari masalah. Nanti itu bisa ketagihan. Ya, Nggak karena natural. bukan nggak natural Pak Rus. Ketika kita masuk ke ranah samadhi, bener-bener samadhi, Iya. kita kan dalam keadaan murni. Lah, dapat asupan buatan musik. Iya. Lah nanti kan dia bukan. Apa namanya? Bisa ketagihan gitu loh nantinya itu. Nantinya bisa ketagihan ke depannya. Jadi kalau nggak pakai bantuan musik kayak kurang. Iya. Nah, Iya, kecanduan ya Pak. kan dia masuk ke bener-bener dalam kan masuknya itu. Bawah sadar langsung. Iya. Nanti kita bisa ketagihan kalau tanpa musik nanti nggak bisa. Natural saja. Kalau bukan musik yang kita sengaja setel, Nggak apa-apa itu, nggak apa-apa. kalau musik-musiknya dianggap biarin. Biarin lah. Makin berisik, makin asik. Berarti pasar sama di pasar lebih enak. Ramai terus dong. Dari masalah. Kita mau masalah. Kudu banget. Makin ramai makin Makin larut, apa kehilangan napas itu makin cepat, Iya. kehilangan detak jantung itu makin cepat kalau semakin berisik. Tadi itu saya udah mau rasain napas hilang tuh Pak. Cuman kayaknya orang udah pada selesai nih. Saya matur suwun aja. Cukup saya rasa. Oke, terima kasih semuanya sudah membantu pergantian siklus nggih. Itu di luar kesengajaan panjenengan. Yang punya kesengajaan kan saya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Matur suwun. Selesai sudah kadangan kita malam ini 2025-2026. Sebelum kesini itu saya ke Gunung Hejo Kramat. Nah, tadinya itu saya bingung karena saya merasakan yang ada di ranah ini kan ya mungkin ada namun kan berjauhan tempatnya ya. Saya merasa sendiri. Untuk siklus ini saya harus ada di mana gitu. Maka saya kan cinta NKRI. Nah, NKRI itu kan Wah, yang tepat saya harus ada di mana. Nah, karena kebingungan itu akhirnya saya kan punya leluhur. Makanya saya nyampe ke Gunung Hejo Kramat. Di sana saya sowan pada beliau dan ternyata saya tidak harus kemana-mana. Cukup tetap di Pulau Jawa. Makanya saya sampai di sini. Sekali lagi terima kasih nggih. kulo kang terima kasih Pak Wer, sampun begitu kritik. Tunggu kalau yang harus dipanggil. Kang Beni rutin tridong Pak Wer, rada suwe. Rada suwe nyorot. Tapi